Kalau seandainya nanti THR kalian udah cair dan teman-teman lagi nyari sebuah iPhone, gue pengen rekomendasiin iPhone yang ada di tangan gue sekarang nih, yaitu iPhone 12 Pro. Yes, jadi kalau seandainya teman-teman ikutin video gue beberapa waktu ini, pasti teman-teman udah tahu HP ini tuh gue dapetin dengan harga 6,5 juta aja. Dimana gue juga yakin guys, kalian pasti bakal nanyain ke gue HP ini tuh belinya di mana. Nah, jadi gue pengen spill, gue tuh beli HP ini di aplikasi Laku6 Trade Center yang ada di iOS ataupun di Android. Dimana ini adalah aplikasi jual beli smartphone second ya guys, yang harganya tuh menurut gue mostly miring banget. Untuk kondisi HP-nya pun bermacam-macam, ada yang minus dan juga ada yang bagus. Dan kalau seandainya teman-teman ragu takut HP-nya jelek, teman-teman tenang aja guys, karena di setiap iklannya tuh ada deskripsi dari kondisi smartphone tersebut. So, buat teman-teman yang tertarik, mungkin bisa langsung aja untuk install di kolom deskripsi. Tapi disclaimer dulu ya guys, ini adalah aplikasi bidding atau aplikasi lelang dan gua tuh nggak di-endorse sama sekali sama pihak Laku6. Di sini gua cuman jawab pertanyaan teman-teman aja yang penasaran sama aplikasi ini. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke iPhone 12 Pro nih. Gue bakal kupas tuntas di video ini tentang kelebihan dan juga kekurangan pakai HP ini di tahun 2024. Jadinya mungkin buat teman-teman yang lagi ngelirik iPhone 12 Pro bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, ini adalah iPhone 12 Pro dan langsung aja check this out. Alright, di sini mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas soal desainnya kali ya. Dimana kalau seandainya kita ngebahas soal desainnya iPhone 12 Pro ini, menurut gua ini adalah iPhone yang desainnya long lasting banget. Yes, jadi teman-teman mungkin bisa lihat desain dari iPhone 12 Pro ini tuh kalau dibandingin sama 13 Pro, 14 Pro, atau bahkan 15 Pro, ini tuh desainnya masih mirip banget. Soalnya teman-teman bisa lihat ya, HP itu masih pakai setup 3 buah kamera belakang yang setupnya ini tuh nggak berubah-berubah sampai tahun 2024 ini. Untuk hal ini, gue bisa bilang ini adalah keuntungan desain dari iPhone 12 Pro di tahun 2024. Soalnya dengan desain yang seperti ini, HP ini tuh kayak nggak ketinggalan zaman gitu guys. Teman-teman masih bisa ngerasain feel dari iPhone terbaru di iPhone 12 Pro yang umurnya udah hampir menginjak 4 tahun. Dan mungkin ini adalah sebuah kelebihan ya guys, buat teman-teman yang pengen bergaya tapi punya budget yang terbatas. Cuman gue pengen kasih catatan buat teman-teman yang pengen beli iPhone 12 Pro di tahun 2024. Mungkin kalau seandainya teman-teman nyari iPhone 12 Pro atau 13 Pro atau bahkan 14 Pro yang masih mulus banget, itu tuh kayaknya agak susah ya guys. Soalnya smartphone ini tuh pakai frame stainless steel yang menurut gue gampang banget lecet. Dan biasanya iPhone dengan frame stainless steel ini tuh punya lecet yang cukup banyak guys di dekat bagian port lubang chargernya. Gak jarang juga di bagian bodinya banyak juga lecet-lecet halus akibat buka tutup casing. Tapi yang jelas ini nggak jadi masalah lah selama smartphone-nya normal-normal aja dan IMEI-nya nggak keblokir. Nah, mungkin kalau seandainya gue bisa bilang hal yang kurang oke dari iPhone 12 Pro ini di tahun 2024 adalah dari sektor layarnya. Dimana untuk layarnya sendiri, iPhone 12 Pro ini tuh masih pakai desain notch yang gede banget nih guys. Dari segi bezelnya pun juga teman-teman bisa lihat ini tuh bisa dibilang cukup tebal timbang sama iPhone generasi terbaru. Dan untuk spek layarnya pun menurut gua HP ini juga nggak kalah menyedihkan nih guys. HP ini tuh pakai layar OLED berukuran 6,1 inch dengan resolusi Full HD+, yang dimana satu buah deal breaker yang parah banget menurut gua adalah dari segi refresh rate-nya nih guys, yang sayangnya masih pakai 60 Hz aja. Ini kalau seandainya kita bandingin sama smartphone mid-range murah kayak Poco X6 sekalipun, HP ini tuh masih kalah mulus untuk scrolling dan juga swiping. Meskipun sebenarnya gue cukup yakin sih, orang-orang yang beli iPhone ini pasti kayaknya nggak gitu peduli sama spek layar yang dibawa sama iPhone 12 Pro ini. Yang jelas sih, HP ini kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan nonton, ini tuh udah cukup oke dengan layarnya yang bright dan juga vivid. Dan dari segi speakernya pun, HP ini juga udah pakai setup stereo speaker nih guys, yang suaranya menurut gue lumayan empuk untuk ukuran smartphone flagship.
Jadinya untuk urusan skor di tahun 2024, HP ini sih untuk desain gue kasih skor 8 dari 10. Sedangkan untuk experience multimedia seperti layar dan juga audionya, mungkin gue kasih skornya 7/10 ya guys. Karena HP itu masih pakai refresh rate 60Hz aja. Nah, sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, gue pengen kenalin anti gores andalan gue yang udah gue pakai selama 4 tahun terakhir nih guys, yaitu Phoneme Flex Glass. Yes, jadi udah 4 tahun terakhir ini selama awal nge-YouTube, gue udah pakai produk dari Phoneme ini. Dan ini tuh berawal dari keresahan gue guys, sama tempered glass konvensional yang gampang banget pecah dan juga kurang gitu awet. Nah, makanya waktu gua pakai produknya Phoneme Flex Glass ini, gua tuh ketagihan sampai saat ini. Soalnya teman-teman mungkin bisa lihat di video berikut ya. Dari sisi kelenturan, ketahanan, dan juga durability-nya, si Phoneme Flex Glass ini tuh menurut gua jauh lebih kuat loh guys, ketimbang sama tempered glass konvensional. Jadinya mungkin kalau seandainya teman-teman udah males sama tempered glass konvensional, teman-teman bisa beralih ke Phoneme Flex Glass ini. Karena di sini tuh flex glass-nya nggak cuma anti pecah dan juga tipis nih guys. Tapi mereka juga ngasih garansi kalau seandainya kalian salah pasang dan anti goresnya nggak presisi. Jadinya kalau seandainya teman-teman salah pasang si Phoneme Flex Glass ini, teman-teman tinggal klaim aja garansinya. Sama kalau seandainya anti goresnya nggak presisi, kalian tinggal komplain aja guys. Mereka bakal kirimin yang baru dan kalian nggak perlu kirimin barangnya balik ke sana. Anyway, dengan semua kelebihan Phoneme Flex Glass ini tuh mereka cuma ngehargain produknya dengan harga 65.000 dan kalian bisa dapetin 2 piece Phoneme Flex Glass. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat bisa langsung aja nih guys, menuju link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga overall experience-nya. Gue bisa bilang iPhone 12 Pro ini tuh masih gacor banget. Dimana iPhone 12 Pro ini tuh masih pakai chipset yang tangguh banget nih, yaitu Apple A14 Bionic. Di sini untuk RAM-nya sendiri, HP ini juga dibekali sama RAM berukuran 6GB dan juga storage 128GB untuk varian yang gue pegang. Dan untuk versi software sendiri, HP itu masih dapat iOS versi terbaru ya guys, which is gue udah pakai iOS 17.4. Buat teman-teman yang nanyain juga HP ini masih bisa berapa kali update, harusnya sih mungkin masih bisa dapat sekitar 3 atau 4 kali update lagi. Dan secara performanya menurut gue ini sih sebenarnya udah aman guys, buat teman-teman yang mungkin pengen pakai HP ini untuk 3 atau bahkan 4 tahun ke depan. Nah, jadi gue bisa bilang begini karena gue udah cobain hampir semua aktivitas pakai iPhone 12 Pro ini seperti untuk sosmed, chatting, dan juga gaming. Dimana bahkan untuk game-game berat sekalipun seperti Genshin Impact, si iPhone 12 Pro ini tuh masih capable banget loh guys buat ngelibas game ini di grafik highest 60 FPS. Meskipun emang secara suhunya iPhone 12 Pro ini tuh menurut gue keteteran banget buat main Genshin Impact. Tapi yang gue salut, HP ini tuh secara FPS-nya masih bisa loh guys, buat ngasilin FPS di angka 50-60 FPS di map Sumeru atau map Fontaine yang terkenal berat banget. Kalau untuk Genshin Impact aja aman, harusnya sih untuk game lain seperti Mobile Legends ataupun PUBG, HP ini tuh udah aman banget. Tapi kalau seandainya kita udah ngebahas sektor baterai ataupun charging dari iPhone 12 Pro ini, kayaknya ini adalah sektor yang jadi problem nih guys, buat tahun 2024 ini. Nah, jadi di sini iPhone 12 Pro ini tuh dibekali dengan baterai yang kecil banget, yaitu 2815 mAh aja. Dimana dengan kondisi battery health gua yang cuma 84% di tahun 2024 ini, menurut gua smartphone ini tuh boros banget guys baterainya. Gua tuh dalam satu hari butuh sekitar 1-2 kali ngecas untuk si iPhone 12 Pro ini. Jadinya untuk SOT-nya pun yang gue dapetin di HP ini pun juga nggak bagus-bagus amat guys. Palingan cuma mentok di angka 4-5 jam untuk pemakaian 1 harian penuh. Nah, terus masalah nggak cuma datang dari sektor baterainya aja, tapi chargingnya pun HP ini menurut gue juga cukup lambat. Soalnya sebenarnya untuk chargingnya ini gue udah pakein HP ini pakai charger power delivery 20 watt nih guys. Cuman untuk chargingnya sendiri HP ini tuh lama banget. Yaitu untuk 0-100 gue itu tuh butuh waktu 1,5 jam. Ini tentu aja kalau seandainya kita lihat ukuran baterainya, HP ini tuh untuk chargingnya tuh lama banget.
Jadinya kalau seandainya untuk skor di sektor performanya, mungkin gue masih bisa kasih skornya di 9/10 deh guys. Tapi kalau seandainya untuk urusan baterai dan juga chargingnya, gue bakal kasih iPhone 12 Pro ini skornya 5/10 di tahun 2024. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yang biasanya dibanggain sama orang-orang dari sebuah iPhone, yaitu adalah sektor kameranya. Di sini untuk setup kameranya sendiri, mungkin gue langsung jabarin aja di layar berikut ya guys. HP ini tuh punya setup triple kamera dengan resolusi 12 megapiksel, dimana untuk setupnya sendiri terdiri dari 3 buah lensa ya guys, yaitu lensa ultra wide, wide, dan juga telephoto. Terus untuk kamera depannya sendiri, iPhone 12 Pro ini juga punya kamera depan sebesar 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, beberapa sampel foto yang udah gue jepret pakai iPhone 12 Pro ini. Di sini kalau menurut gue pribadi sih, secara hasil fotonya iPhone 12 Pro ini tuh masih bisa ngasilin foto yang cakep banget buat tahun 2024. Dimana meskipun secara hasil fotonya ini tuh nggak sedetail iPhone generasi terbaru kayak iPhone 15 Pro Max. Tapi menurut gua iPhone 12 Pro ini tuh masih cukup loh guys. Kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk kebutuhan foto untuk diposting di sosial media. Di sini meskipun secara hasil fotonya iPhone 12 Pro ini tuh nggak gitu tajam, tapi HP ini tuh punya warna HDR dan juga exposure yang menurut gua kelihatan cukup natural. Tapi jujur sebenarnya gue agak bingung guys, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget teman-teman gue yang cewek-cewek tuh pada bilang kalau kamera iPhone zaman dulu lebih bagus daripada kamera iPhone zaman sekarang. Coba deh, teman-teman kira-kira setuju apa kagak sama pendapat tersebut? Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak gitu setuju ya guys, karena jujur aja gue udah cobain sendiri dan hasilnya iPhone 15 Pro Max tuh punya hasil foto yang lebih bagus ketimbang iPhone 12 Pro ini. Nah, terus berlanjut ke kamera depannya sendiri sih, overall gue udah cukup suka sama hasil foto dari iPhone 12 Pro ini di kamera depannya. Dimana teman-teman bisa lihat ya, HP itu secara detailnya masih cukup oke dan warnanya pun juga menurut gue masih bisa dibilang cukup akurat. Cuman balik lagi ke kamera belakangnya, di sini menurut gue masalah mulai datang kalau seandainya HP ini kita pakai untuk foto low light. Dimana kali ini tuh gue berasa banget guys, sensor kecil di iPhone 12 Pro ini tuh kayaknya kurang gitu ngangkat guys. Meskipun gue udah nyalain night mode di ketiga lensanya. Teman-teman mungkin bisa lihat hasil foto night mode dari HP ini tuh kayaknya masih noisy banget dan juga kurang gitu tajam. Bahkan gue bisa bilang guys, hasil foto dari kamera mid-range tahun ini tuh jauh lebih bagus ketimbang sama hasil foto dari iPhone 12 Pro ini. Jadinya untuk kebutuhan foto, gue bakal kasih HP ini skornya di 6,5 dari 10. Tapi semuanya tuh berbeda nih guys. Kalau seandainya kita ngomongin HP ini dari sektor videografinya. Yes, jadi di sini iPhone 12 Pro tuh bisa nge-record di kamera belakang sampai 4K 60 fps. Dan untuk hasilnya sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh menurut gue secara stabilisasinya overall tuh udah oke banget nih. Ini mungkin kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk bikin konten, mungkin gue bisa rekomendasiin banget si iPhone 12 Pro ini. Karena gak cuman kamera belakangnya aja guys, tapi kamera depannya pun juga bisa nge-record di 4K 60 fps dan hasilnya menurut gue juga udah sama-sama bagus. Jadinya mungkin agak berbeda ketimbang hasil foto, hasil videonya ini tuh gue kasih skornya di 9,5 dari 10. Dan untuk hasil perekaman kamera depannya sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung aja nih simak sampel videonya di video berikut ini. So guys, jadi adalah sampel recording dari kamera depannya iPhone 12 Pro ya. Ini gua record di 4K 60 fps di kamera depan. Menurut teman-teman gimana nih overall buat hasil rekaman videonya, audionya, dan juga buat stabilisasinya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dari si iPhone 12 Pro ini. Di sini sih kalau seandainya sepanjang pemakaian gue sekitar 2 mingguan terakhir, ada beberapa catatan yang gue notice dari iPhone 12 Pro ini ya. Jujur sekarang ini gue agak nggak kebiasa sama smartphone dengan layar 60 Hz.
Dan sebenarnya catatan yang perlu diperhatiin banget dari iPhone 12 Pro ini adalah sektor baterai dan juga chargingnya guys. Yang menurut gua keteteran banget buat nyaingin smartphone mid-range di tahun 2024. Sama mungkin performanya kalau seandainya kita geber Genshin Impact, HP ini tuh bakal lumayan panas. Tapi sebenarnya dibalik itu semua, gua yakin guys, teman-teman pasti yang beli iPhone ini tuh nggak peduli sama 3 masalah tadi yang udah gua sebutin. Jadinya karena tadi di awal gue bilang kalau seandainya teman-teman pengen beli iPhone, mungkin iPhone 12 Pro ini adalah yang paling worth it yang bisa teman-teman pilih. Karena selain secara softwarenya, HP ini tuh punya experience yang hampir mirip kayak iPhone generasi terbaru. Gue juga yakin teman-teman pasti tertarik juga sama desainnya nih guys, yang nggak beda jauh ketimbang sama iPhone generasi terbaru. Tapi jujur kalau menurut gue pribadi sih, gue lebih prefer buat pilih mantan flagship di tahun lalu kayak iQOO 11 ataupun Galaxy S23. Soalnya keluarin duit 6-8 jutaan buat beli iPhone yang umurnya udah hampir 4 tahun, kayaknya tuh agak kurang wise aja gitu guys. Tapi tentu aja keputusan beli atau enggaknya semuanya tuh balik lagi di tangan teman-teman semua. Cuman mungkin sebelum video ini berakhir, gue pengen tanya dulu ke teman-teman semua nih guys. Kalau seandainya teman-teman punya budget 6-8 jutaan dan pengen beli sebuah smartphone, kira-kira kalian lebih pilih yang mana? iPhone 12 Pro Second dengan harga 6-8 jutaan? Atau beli mid-range tahun 2024 atau bahkan mantan flagship 2023 dengan harga yang kurang lebih mirip? Coba deh, teman-teman bisa drop komen di bawah dan let me know ya. Kira-kira gimana pendapat teman-teman semua? So, palingan segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 12 Pro di tahun 2024. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gua Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!